Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jika kita mendengar sebuah nama atau beberapa nama, yaitu Fir'aun, Haman, dan Korun, pasti yang terlintas dalam benak kita semua adalah mereka adalah sosok yang zalim, sosok yang sombong, penuh dengan keangkuhan, dan juga yang pastinya sosok yang kufur nikmat, lupa akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jika berbicara tentang sosok-sosok yang seperti mereka ini, kita semua mengamini bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Mereka adalah sosok makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Ya, pastinya kita semua pasti paham gitu. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Dikarenakan mereka sebenarnya hanya manusia biasa, tetapi menganggap dirinya sebagai Tuhan, menganggap dirinya mendapatkan sesuatu itu hasil jerih payahnya karena kepintarannya. Mereka sedikit pun lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diberikan sejatinya adalah kepunyaan Allah, dan pasti semuanya itu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, banyak kisah-kisah yang semisal demikian yang menceritakan tentang betapa angkuhnya seorang hamba. Mereka lupa bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak ada apa-apanya di muka bumi ini. Salah satu contohnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan di kitab suci Al-Quran, ada dua orang pemuda, dua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kebun yang luas. Memiliki di dalam kebun tersebut terdapat berbagai jenis macam buah-buahan, tanaman yang dapat dijualnya, yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya. Dan juga di dalam kebunnya tersebut memiliki segala fasilitas yang dapat menyuburkan kebun tersebut. Akan tapi dalam kisah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya si orang yang diberi kenikmatan ini, dia mencela temannya ini yang dari segi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat tersebut memang sangat jauh dari orang yang bergelimang harta ini. Dikarenakan kesombongannya, keangkuhannya, temannya ini yang sejatinya pun temannya ini adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencela bahwasanya si orang yang kaya ini merasa dirinya dia adalah manusia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dia memiliki kebun yang sangat luas yang bersih dengan berbagai macam jenis buah-buahan, dan juga di dalam kebun tersebut terdapat sungai-sungai yang pastinya yang dapat mengairi kebun tersebut. Dikarenakan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada si orang yang sombong ini, dia mendapatkan
pengikut yang banyak, dan juga mendapatkan keturunan yang banyak. Jadi dia menyombongkan dirinya di hadapan si orang yang beriman ini. Dan di sini saya tekankan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita harus waspada dan hati-hati kepada orang-orang yang terzalimi. Kan banyak para guru kita, para alim lama menyampaikan bahwasanya berhati-hatilah dengan doanya orang yang terzalimi. Jadi ketika si orang beriman ini dizalimi, secara syariatnya kan tidak ada larangan untuk mendoakan keburukan atas orang yang zalim gitu kan. Jadi si orang beriman ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar si orang yang angkuh ini, yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dicabut nikmatnya. Hingga akhirnya pun dia menyesal gitu. Si orang sombong dan angkuh ini menyesal. Kebun yang dimilikinya hancur luluh, berantakan, tak bersisa. Sungai-sungai yang mengaliri di kebun-kebunnya tersebut menjadi kering kerontang. Dan dia pun membolak-balikkan telapak tangannya, tanda penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namun sayang, penyesalan hanyalah sekedar penyesalan, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita karena diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita lupa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya ketika kita selesai melaksanakan sholat fardu kita yang 5 waktu tersebut, kita sering berulang-ulang mengucapkan Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam. Ya Allah, Engkaulah yang pemilik kesejahteraan dan Engkaulah yang memberi kesejahteraan, dan pasti kesejahteraan itu pun akan kembali kepadamu ya Allah. Kita berulang terus mengucapkan hal tersebut. Akan tapi kita terkadang ya hanya terucap di lisan saja, tanpa kita resapi di dalam dada kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jika kita berani mengintrospeksi diri, seharusnya dengan kalimat tersebut dapat menyadarkan kita. Di setiap waktu kita selalu sadar bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pekerjaan yang baik, memberikan keturunan yang banyak, memberikan harta yang berlimpah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan, dan pasti nantinya pun akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada rasa memiliki harta tersebut, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hingga nantinya ketika kita tidak ada merasa diri kita ini memiliki harta di dunia ini, kita akan sangat gampang sekali, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk memberikan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena sejatinya itulah makna dari takwa, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Segala amal ibadah yang dilakukannya tersebut akan membuatnya menjadi manusia yang baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, yang pastinya sebagai umat muslim, umat rahmatan lil alamin, akan memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya juga, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau kita memang berbicara tentang nikmat, tidak ada habisnya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Namun demikian, para nabi-nabi terdahulu kita, mereka mengajarkan bahwasanya tidak ada daya dan upaya mereka melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka mendapatkan kenikmatan, itu semua mereka sadari bukan karena kepintarannya, akan tapi karena mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi Ayub yang awalnya bisa dibilang hidup makmur, penuh dengan bergelimang harta, keturunan yang banyak. Begitu ditimpa musibah, Nabi Ayub pun tidak serta-merta lupa akan dirinya gitu. Dia kembali kepada Allah SWT dengan bersabar, dan akhirnya dengan kesabaran tersebut, dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Ayub alaihissalam, dia menyadari dirinya adalah memang dirinya seorang hamba yang tidak ada apa-apanya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman yang kita semua amini bahwasanya Nabi Sulaiman adalah nabi yang terkaya di antara nabi-nabi yang lain. Itu pun Nabi Sulaiman alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam dia disematkan oleh para umat-umat zaman setelahnya sampai sekarang dia adalah nabi yang terkaya di antara nabi-nabi yang ada. Tapi sejatinya jika Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sering menggali ilmu lagi, sebenarnya kalau Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika saja beliau mau, bisa saja beliau meminta lebih dari Nabi Sulaiman. Akan tapi dikarenakan kerendahan hati, dikarenakan rasa hormat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Muhammad SAW pun tidak meminta hal demikian, tidak meminta hal semisal yang seperti dimintakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika saja Nabi kita mau, hal tersebut sangat gampang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia di antara para Nabi yang ada. Jadi sepantasnya kita, seharusnya kita berbangga diri kita memiliki Nabi seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga sepantasnya dan seharusnya kita memperbanyak sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai salam, pasti kita menyampaikan salam, dan salam tersebut pun akan kembali lagi kepada kita Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu keberkahannya sudah sangat penuh. Jadi ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita cucurkan lagi keberkahan ke dalam wadah tersebut, dan akhirnya wadah tersebut pun meluber, dan luberannya pun akan sampai kepada diri kita, dan kita pun pasti akan mendapatkan keberkahan yang sama yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di sini kembali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mari kita kembali menyadarkan diri kita bahwasanya diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang kita miliki ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin teringat pesan seorang guru. Beliau menyampaikan ceramahnya kepada jemaah, dan ada satu statement yang bagi saya ceramah beliau cukup menarik dan akan saya tarik ke dalam video saya kali ini, yaitu beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan rezeki kepada seorang hamba itu tidak sesuai dengan keinginan seorang hamba tersebut. Satu contoh, kita sangat ingin mendapatkan si A gitu kan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan si B atau si C gitu kan. Di sana guru tersebut menyampaikan bahwasanya itu semua agar kita sadar gitu loh. Agar kita tidak menjadi manusia yang lupa diri ini. Terkadang kita kan kalau misalkan kita ingin mendapatkan sesuatu, kita berusaha kerja keras gitu kan. Kita latihan, kita ya istilahnya tuh banting tulang gitu kan. Pagi siang malam kita terus berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan. Dan akhirnya pun tercapai gitu. Terus berulang hal itu terjadi, akhirnya apa yang akan terjadi pada diri kita? Akhirnya kita akan menjadi seperti Fir'aun, Haman, dan Qarun, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kita lupa bahwasanya semuanya itu karena Allah SWT, bukan karena diri kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi lagi dan lagi saya ingatkan kepada, terkhususnya bukan hanya kepada
Bapak Ibu dan teman sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri, mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri segala pemberiannya yang tanpa kita sadari kita banyak melupakannya. Jadi insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki akhir 10 Ramadan. Kita berusaha sekuat tenaga sebagai kita berusaha sekuat tenaga beramal ibadah sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan karunia kepada kita. Oke, Bapak Ibu dan teman sekalian, jangan lupa semakin kita mendekati akhir Ramadan, di saat itulah kita akan semakin gencar lagi beribadahnya, semakin kuat lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Insya Allah besok adalah hari terakhir kita bertatap muka di dalam hal ya video gitu, video YouTube. Karena insya Allah saya pribadi di akhir 10 Ramadan ingin memfokuskan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya harapkan kembali kepada Bapak Ibu dan teman sekalian, semoga kita semua bisa lebih mengencangkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir Ramadan. Oke, itu saja. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Saya akhiri dengan Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.